Jepara, kota di utara Jawa Tengah yang memiliki sejuta keindahan, mulai dari budaya yang memukau, tradisi yang mengesankan, hingga objek wisata yang mengagumkan. Tradisi perang obor, kain troso, dan juga keindahan Karimun Jawa menjadi primadona kota kelahiran Raden Ajeng Kartini ini. Tak hanya itu, Jepara memiliki satu kemasyhuran elok yang telah mendunia. Ya, benar, seni ukir Jepara. Seni ukir Jepara telah dikenal lebih dari 114 negara dan menjadi salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Keunikan corak dan proses yang tak dimiliki daerah lain menjadikan Jepara sebagai kota ukir yang penuh cerita. Seni ukir Macan Kurung bisa disebut sebagai seni ukir asli Jepara dan satu-satunya di Indonesia. Asal-muasalnya dari dukuh belakang gunung yang sekarang dikenal sebagai Desa Mulyoharjo, Jepara. Ukiran ini berbentuk seekor macan yang hidup di dalam sebuah kurungan. Di dalam kurungan terdapat pula bola yang dapat menggelinding dan rantai pengikat macan. Bagian atas kurungan sering diberi berbagai hiasan berbentuk binatang, seperti burung, naga Jawa, ular, dan sebagainya. Karya itu mempunyai keunikan tersendiri dari teknik pembuatannya. Ukiran ini dibuat pada segelondong kayu utuh, tanpa dibelah dan tanpa sambungan. Karena keunikan-keunikan inilah, Macan Kurung pernah menjadi primadona pada masa sebelum booming industri mebel ukir Jepara. Karya seperti kayak karya kerajinan dari kayu yang berbentuk seperti kayak ada motif-motifnya daun, ada yang berbentuk hewan, ada juga yang berbentuk kayak kotak-kotak persegi-persegi seperti itu yang menjadi ciri khas di kota Jepara. Seni ukir yang ada di Jepara saat ini secara umum ya, atau banyak yang mengatakan bahwa seni ukir di Jepara sekarang mulai menurun, agak menurun ya. Hal ini disebabkan karena memang terjadi pergeseran selera ya. Jadi ada tren ya di masyarakat bahwa kalau dulu orang itu akan merasa bangga dengan adanya perabot di rumah yang ada ukir-ukirannya, ada motif ukirnya ya. Misalnya di ruang tamu ada perabot yang ada nilai sentuhan ukirannya, itu orang merasa bangga. Tapi karena sekarang terjadi pergeseran selera ya, pergeseran tren, maka seni ukir mulai agak menurun. Sekarang orang lebih cenderung pada tren minimalis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contoh misalnya kalau dulu orang membuat rumah itu ruangannya kan besar-besar. Nah sekarang ini orang ruangnya kecil-kecil. Ya sehingga akan lebih senang dia kalau memilih yang minimalis. Kemudian yang kedua karena faktor ekonomi jelas ya. Kalau dulu beli perabot ukir itu kan harganya mahal. Nah sekarang secara ekonomis lebih murah yang minimalis. Kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi adalah karena ini dari perawatan. Kalau perabot yang ada ukirannya itu kan perawatannya lebih ribet. Nah, sekarang yang minimalis lebih simple, saya kira itu. Pengaruhnya sangat besar, soalnya seni ukir pertama menjadi ikon kota Jepara. Selain itu, seni ukir khususnya mebel menjadi penyumbang ekspor yang sangat besar di Indonesia. Selain itu, dengan adanya seni ukir, Jepara semakin dikenal oleh masyarakat luar, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.
ukiran yang jadi ikon Jepara itu yang tak ketahui itu yang macan kurung itu loh, kan kayak di perbatasan ada macan kurung itu yang tak ketahui sih. Tahun 2000 umur 20 tahun sampai sekarang gitu loh. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan ada mengikuti besar kecil macam kurung gitu loh. Dulu dia minta apa, minta gambar apa gitu. Sekarang asbak, gambarin macan, jarang, kepiting gitu. Bikin asbak aku. Ono mitose, ono kadang-kadang ke saya kasih bola. Macan di dalamnya ada bolanya 2, main bola gitu loh macannya. Biasa, tapi yang sing rantai bulu macan itu rantai persaudaraan, rantai kartini biasanya winyo. Iku ono nanti. Aku sih kepengen belajar gimana macan kurung ada penerusnya gitu loh. Kalau nggak ada supaya diri sih hancur hilang gitu loh. Pesan dan harapannya kepada generasi muda, generasi milenial, bangsa Indonesia itu sebenarnya punya budaya yang sangat luar biasa, punya warisan budaya yang adiluhung yang luar biasa, yang kalau kita kemas dengan cara-cara baru, mungkin kita sekarang ini kan banyak banyak dipengaruhi oleh bangsa budaya-budaya asing, tapi kita harus tetap mempertahankan jati diri kita. Boleh kita mengikuti budaya asing, tapi budaya bangsa Indonesia jangan sampai dilupakan. Sehingga kepada generasi muda, generasi milenial, tetap pertahankan warisan budaya bangsa Indonesia yang luar biasa ini agar tetap eksis, tetap bertahan. Misalnya seni ukir yang ada di Jepara itu menjadi terkenal kan tidak dengan sendirinya, tanpa perjuangan. Raden Ajeng Kartini punya andil besar untuk mempopulerkan, untuk mengenalkan seni ukir pada bangsa lain. Ketika masih zaman penjajahan, Raden Ajeng Kartini sudah mulai promosi. Ketika ada kegiatan pameran expo yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda penjajahan, berusaha untuk mendekati, ikut memamerkan karya-karya seni ukir Jepara, sehingga kita sebagai orang Jepara harus terpanggil ya, harus tetap semangat untuk bisa mempertahankan seni ukir yang ada di Jepara, jangan sampai diklaim ya, diakui oleh bangsa lain. Kalau sudah begitu nanti kita baru berkoar-koar ya, kita baru misalnya ini budaya kita ya. Kalau kita tidak merawat, siapa lagi yang merawat? Kalau sudah diklaim oleh bangsa lain, kita baru kebakaran jenggot ya. Jadi baru, oh ini budaya saya diklaim. Ya tidak boleh begitu, karena kita biarkan. Mungkin yang terakhir ya, buatlah ya suasana Jepara itu begitu orang luar Jepara melihat Jepara, oh inilah Jepara. Contoh kalau sekarang misalnya di lembaga dinas pemerintah mungkin sudah ada identitas ukir-ukiran Jepara ya, mungkin diselipkan di bangunan-bangunan. Tapi orang luar kalau tidak melihat ya, bangunan instansi atau lembaga itu kan tidak tahu, maka perlu dikenalkan keluar, mungkin dalam bentuk gapura ya, gapura. Mungkin sebagai generasi muda kalian bisa ya coba misalnya membuat proposal ke pemerintah untuk bisa dipertimbangkan mungkin gapura atau
rumah yang ada gapuranya atau pintu gerbangnya selipkan ukiran Jepara. Buat gerakan, ada gerakan-gerakan positif yang paling tidak membantu pemerintah Jepara atau Jepara pada umumnya untuk bisa lebih dikenal di luar Jepara. Kalau tidak begitu, kita ya mungkin tidak punya peran apa-apa. Jadi generasi muda tetap harus menjadi pelopor ya, menjadi pelopor. Saya kira itu. Dari sini, kita mengetahui bahwa Jepara, kota kecil yang memiliki banyak sekali budaya dan keindahan, bahkan tidak orang lain tahu. Khususnya ukiran seni Jepara sendiri, ukiran yang tidak perlu diragukan lagi dan sudah dikenal hingga mancanegara. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya untuk melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya di Indonesia. Salah satunya yaitu seni ukir Jepara. Selamat ulang tahun Jeparaku.